Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Muntolib di program podcast PCNU Kota Malang. Untuk yang kesekian kalinya kita berjumpa kembali, dan kali ini tema spesial akan kami angkat, kami diskusikan, terutama akhir-akhir ini sorotan publik terhadap keberadaan pondok pesantren begitu sinis, boleh saya bilang begitu tajam. Sisi yang selama ini dalam tanda petik agak tabu juga diungkap oleh publik terkait dengan pesantren. Sisi negatifnya juga mulai disorot dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita tahu bahwa pesantren punya peran yang luar biasa besar, mencetak berbagai tokoh-tokoh di Indonesia khususnya dan di berbagai negara. Tapi sebenarnya apakah keberadaan pesantren ke depan ini masih visioner istilahnya itu, atau masih istilahnya marketable, masih menjual untuk generasi yang akan datang? Nah, seperti apa sebenarnya pesantren, dan seperti apa pula pesantren di tahun-tahun yang akan datang? Bersama saya undang, kami hadirkan Profesor Haji Muhammad Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah Merjosari, Kota Malang. Assalamualaikum, Prof. Matur nuwun rawe pada diskusi kali ini. Dan juga saya mengundang Ketua RMI Rabithah Ma'ahid Islamiyah Kota Malang, Dr. Ustadz Halimi Zuhdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sibuk semua ini, baru ngajar ngaji, langsung kami minta hadir sama saya itu. Tapi terima kasih, ini saya kira demi pesantren juga ya. Prof, tentang pesantren ini mungkin dulu, sekarang, dan akan datang, mungkin bisa dijelaskan pesantren ini sebenarnya kayak apa? Karena tidak semua orang, yang terutama yang orang luar ya, itu tahu sebenarnya pesantren itu seperti apa. Jadi pesantren itu mestinya ya sama dulu, tidak ada perubahan secara filosofinya. Pesantren adalah tempat para santri menimba ilmu agama Islam dan beberapa ilmu lainnya, ya, dan diamalkan ilmu tersebut. Tempat, jadi wadah, bukan wadah penitipan orang nakal. Jadi pesantren itu bukan penitipan anak-anak nakal. Wadah mencari ilmu agama Islam khususnya, dan ada ilmu umumnya untuk diamalkan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Itu pesantren. Jadi bukan penitipan anak nakal. Jadi nanti salah paham. Jadi pesantren. Ya, memang ada beberapa pesantren yang memang menitipkan anak-anak nakal, orang tua dengan anak nakal ke pesantren, itu kan inputnya saja. Ya, jadi ya silakan, kalau pesantren seperti itu juga nggak ada masalah. Yang penting substansinya adalah di situ dikasih ilmu akhirat dan ilmu dunia untuk diamalkan sebagai pegangan hidup sehari-hari. Ya. Di masyarakat itu ada yang merasa gini, oh nakal anak ini, tak pondok gitu. Berarti asumsinya menjadi tempat anak nakal. Itu seperti apa? Itu urusan negara. Jadi pesantren itu kan swasta, kan nggak ada pesantren negeri. Pesantren itu swasta. Sehingga anak nakal itu kewajiban negara. Anak terlantar, anak nakal itu kewajiban negara, bukan kewajiban pondok. Kalau menitipkan, ya apa kontribusi pemerintah ke pondok? Jadi kalau mau sesungguhnya pesantren, ya wadah, organisasi, wadah, tempat mencari ilmu agama atau akhirat dan dunia, dan diamalkan untuk sehari-hari kehidupan dia sebagai pedoman. Itu hakikat pesantren. Sejak dulu kan pesantren begitu. Ngaji itu kan cari ilmu. Semua seperti itu. Cuman masyarakat konotasinya maunya anak nakal dilebokno berubah jadi baik. Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Bisa enggak, bisa tambah baik, bisa juga kekerasan balik. Tambah buruk. Iya, bukan yang lain. Ada juga kan yang malah memberi anak-anak, ya. Di sini juga ada. Akhirnya ya kalau tidak sesuai kita, ya kita keluarkan saja, daripada satu anak mempengaruhi yang lain.
Tapi sebenarnya ada standar pesantren, kan ada beberapa pesantren yang memang untuk menangani anak-anak nakal khusus, ada pesantren yang khusus anak-anak narkoba, ada pesantren yang khusus mencetak generasi Qurani macamnya ada. Itu ada standar seperti apa ya sebenarnya pesantren? Iya, tapi harus kembali ke filosofinya pesantren itu wadah mencari ilmu. Kan penyembuhan itu kan hanya sarana untuk dia jadi sehat, kemudian dia harus mencari ilmu lagi. Nanti apa bedanya ke rumah sakit? Jadi kita harus bedakan pesantren dengan rumah sakit atau apa. Jadi pesantren itu tempat mencari ilmu agama Islam dan cabangnya untuk sebagai pedoman hidup sehari-hari itu adalah pesantren. Ya, Ustaz Halimi sebagai ketua RRI, ya, apakah ada standarisasi orang atau tokoh masyarakat mendirikan pesantren sebenarnya? Sekarang kok banyak muncul pesantren, standarisasi sebenarnya? Kalau tadi Prof. Bisri itu pesantren itu ya swasta. Swasta itu ya milik umat. Beda dengan, maka kemudian kita sebut dengan ahliyah. Kalau bahasa Arab ahl milik penduduk itu. Beda dengan hukumi. Hukumi itu ya milik negara. Namanya milik swasta, maka apa kata masyarakat? Apa kata masyarakat itu bahkan dulu yang menciptakan pesantren ya masyarakat, bukan pemerintah. Baru beberapa periode berikutnya mungkin ada yang kemudian dibuat, tetapi pada hakikatnya namanya pesantren itu dari masyarakat untuk masyarakat, maka masyarakat mempercayakan tokoh untuk dicipta siapa yang pantas untuk menjadi kiai. Awalnya kan bukan pesantren, rata-rata pesantren besar hari ini adalah guru ngaji. Dan guru ngaji bisa ngaji, minimal ngaji Quran. Ngaji Quran, kemudian ditingkatkan, kok pingin anaknya bisa ngaji kayak ustadz. Maka dicari kemudian kiai plus ngaji plus kitab. Maka pesantren wajib ada ngajinya, namanya pesantren. Kalau ada pesantren kok nggak ada ngajinya, bukan pesantren. Ngaji dari mengija. Mengija ya dari A, dari Ba, dari Ta. Itu kalau Prof. Bisri tadi bahwa pesantren adalah tempatnya mengaji, itu memang awal adanya pesantren. Bahkan langgar itu dulu sebelum ada langgar sendiri, ketika kemudian membesar ada ngajinya, dikuatkan pesantrennya, bahkan pesantren-pesantren besar yang sekarang itu dulu nggak ada yang namanya bangunan khusus. Siapa yang menciptakan bangunan? Di antaranya adalah santri. Kok saya pingin dengan kiai? Ya sudah ceritanya kiaian itu. Sudah kamu bangun sendiri, kiai punya tanah, santri bangun gubuk, bangun sendiri, diciptakan sendiri. Maka jangan kaget kalau hari ini santri itu kok pinter bangun. Dalam tanda kutip, karena mereka belajar sendiri, kadang nggak butuh arsitek. Karena mereka dulu kan namanya gubuk. Kayu diberdirikan, bahkan belum ada kayu ya tanah, masih ingat dulu dia di tanah, yang penting ada gentengnya, tidak kehujanan, mereka sudah tidur di situ, kurang, ya berawal dari keinginan masyarakat bahwa anaknya itu bisa baca Quran, bisa baca kitab. Untuk apa? Nanti kembali kepada masyarakat bisa mengamalkan ilmunya. Maka kemudian di dalam ada istilah, ini kan pondok ya dari bahasa Arab, funduk ya tempat menampung orang. Kemudian santren, ini dengan banyak asal, ada yang santren itu ya tempat bagaimana orang terdidik spiritualitas. Meskipun nanti ada santri, san, matahari, tri, tiga itu hanya perbedaan ini. Tapi pada hakikatnya ya pesantren adalah tempat menimba ilmu agama. Tempat menimba agama, tapi tidak cukup, tidak seperti yang lain, adalah untuk mendidik karakter seseorang sehingga berubah menjadi baik. Kepada siapa? Maka pesantren harus ada kiai. Nggak boleh pesantren tidak ada kiai. Sebagai mursyid untuk makannya yai pripun, tidurnya pripun. Makanya kan kiai cerita kalau micet, kisah bagaimana semua bisa ditiru, maka kiai itu harus akhlaknya dalam tanda kutip ya baik. Tidak bisa kemudian tiba-tiba bangun pesantren nggak ada kiainya,
cuma dititipkan kayak kos-kosan, kontraan, itu bukan pesantren. Itu kos-kosan atau kontraan. Karena pesantren adalah mendidik zahiran wa batinan, spiritualitas dan bahkan karakter semuanya adalah ada yang dicontoh. Maka syaratnya pesantren ada kiai, ada masjid, ada ya santri, ya minimal ada tuh ngajinya. Jadi masyarakat itu, terutama masyarakat yang umum di luar itu memang masih menganggap asing lah pesantrennya sebenarnya. Tetapi trennya di berbagai yang kita pernah baca itu orang memondokkan ke pesantren kok tambah banyak, sehingga muncullah pesantren-pesantrennya itu tadi bikin kok pesantren kayak asrama, sehingga ini yang menurut saya ruhnya pesantren menjadi mungkin tidak seperti dulu, kira-kira begitu. Itu seperti apa ya fenomena kok orang malah banyak yang senang memondokkan anak? Satu, pastikan melihat lulusan. Oke. Di masyarakat, pejuang di Indonesia itu rata-rata santri. Satu, mereka kalau ada kematian paling depan, kerja bakti paling depan, kerja kemasyarakatan di depan, nggak usah disuruh. Apakah mereka dibayar? Tidak. Kok enak, kok pintar ya, akhlaknya baik ya, sopan ya. Itu ciri-ciri pesantren dulu, sehingga orang tertarik. Oh, anak saya kok nakal. Tak pesantren. No. Ternyata apa? Pulang pangapunten, berubah. Itu pengalaman banyak, bahkan anak-anak kita dari tidak berbahasa Jawa yang halus, pulangnya Masya Allah. Di mana? Di pesantren. Sehingga pesantren banyak orang yang tertarik karena ada perubahan drastis dari karakternya. Kalau keilmuan, di kampus bisa, di sekolah bisa, tapi tidak bisa dengan seperti pesantren bagaimana merubah gaya. Sholatnya nggak usah disuruh lagi, yang banyak. Tiba-tiba subuh, kan orang senang kalau anaknya spiritualitasnya tinggi. Wong itu investasi dunia akhirat. Meninggal orang tuanya ada yang tahlilin. Kalau masa di pesantren nggak bisa tahlil, nanti kalau mati apa yang mau saya harapkan? Yang penting anak saya bisa baca Yasin. Arahnya ke sana, sangat sederhana sekali sebenarnya. Sangat sederhana, tapi itu yang kadang kehilangan ruh. Yang banyak pesantren kadang, beberapa pesantren lebih melihat intelektualnya, meskipun itu penting sekali. Tetapi ruh-ruh seperti ini itu tidak boleh hilang dari pesantren yang namanya tirakat. Ya. Di Bahrul ini ada tradisi atau kebiasaan puasa Senin Kemis. Ini semangatnya apa? Jadi kan Islam mazhab Ahli Sunnah wal Ahmadiyah ini kan memang saya lihat mazhab yang lengkap. Jadi pembelajarannya dimulai dari ketauhidan tentang ketuhanan Esa, kemudian keimanan atau akidah, ke syariat. Jadi syariat itu dasarnya dari ini dulu. Makanya kita paling terkenal kan di ini Aqidatul Awam. Mereka diajari tentang ketuhanan. Jadi ketuhanan dulu, kalau sudah paham tentang Tuhan, dia akan naik menjadi akidahnya, kepercayaan kepada makhluknya dan seterusnya. Baru syariat. Jadi tidak di syariat dulu kalau di sana. Nah, saat ini karena kalau ada syariat tapi dasarnya ini kadang-kadang syariatnya kan banyak orang sholat terus tetap nyuri. Karena tidak berbasis pada hal yang sini. Kemudian berikutnya setelah ini jalan naik ke akhlak dan adab. Ini yang paling menonjol di pesantren. Makanya karena ada ketuhanan tadi, ada akidah, maka banyak di pondok pesantren pasti tirakat. Salah satu tirakat puasa Senin Kemis, puasa Daud, uzlah. Ya di sini kan tiap Sabtu anak-anak beberapa anak nggak keluar sampai pagi. Jadi kita ajari karena Gus Lukman dulu, abah saya dulu juga hobinya uzlah. Tirakat. Itu dalam rangka ketauhidan tadi. Iya, dalam rangka memperkuat ketauhidan dan akidah tadi. Sehingga syariatnya basicnya ini, sehingga Allah tidak menerima amal seorang kecuali ikhlas karena Allah. Itu dasarnya. Jadi tidak hanya sekedar sholat tapi nggak berdampak. Ya, kemudian dia puasa nggak berdampak. Karena tidak dimulai dari akidah dulu. Makanya di Islam kan diajari
Kanjeng Nabi Muhammad kan diajari akidah dulu, bukan syariat. Ghaira iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah Tuhanmu dulu. Ini tauhid. Dan ujungnya hebatnya pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini ada. Ujung-ujungnya manusia itu kan adab, akhlak. Itu diutami makam akhlak dan adab. Kalau saya baca literatur, akhlak itu berupa software, adab itu hardware. Jadi adab itu bisa nggak bagus loh kalau tidak pakai software akhlak. Akhlak dari mana? Dari tauhid, dari syariat, dari akhlak, jadilah adab. Adab itu fisiknya ditunjukkan. Kan ada adab orang luar itu yang juga menurut mereka itu bagus, tapi menurut Islam enggak. Jadi adab ini harus standarnya standar syariat. Islam, standar akhlaknya kan Nabi Muhammad. Nah itulah, makanya suka saya itu karena lengkap. Ono tasawufi, ono syariati, ono akhlaki, ono adabi. Di sini enggak ada. Jadi belajar di sini ilmu Islam dalam rangka untuk belajar tauhid, akidah, syariat, akhlak, adab, itu satu paket. Sehingga kita lihat pembelajaran di pesantren paling lengkap loh. Dan kalau ini tahu mereka ini dapatnya dunia akhirat. Kalau kita belajar perguruan tinggi, bisa juga hanya dapat dunia, akhiratnya nggak dapat. Kalau ini komplit nih, paket lengkap. Kalau kita tahu belajar di pondok itu wah luar biasa ini. Ya, tidak hanya diajari ilmu akhirat loh, ilmu dunia. Sama karena semua pakai ilmu, belajar dulu. Man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi wa man atuhma fa'alai bil ilmi. Ya jadi ilmu dalam rangka untuk sukses dunia akhirat. Nah ini kan tidak ada kalau nggak di pesantren. Ya ada kesan bahwa santri itu pintar dari sisi ilmu agama, akhlaknya baik, tapi dari sisi skill, misalnya ilmu pengetahuan, keterampilan, kemudian katanya saya bilang belum kerja itu. Nah di pesantren ke depan itu seperti apa? Yang saya lihat begini Pak Metro, itu mulai skill santri sudah mulai diasah. Itu seperti apa ke depan pesantren atau santri itu dicetak seperti apa? Jadi orang pesantren itu harus nyadari bahwa kita itu membawa bendera Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu begitu mulia standarnya. Kalau itu ngomong sains, Islam itu punya standar yang tinggi. Tinggi standarnya, mulia. Maka kita harus membawa Islam itu dengan standar yang tinggi, bukan mewah loh, standarnya tinggi. Standarnya, apa standar itu? Nanti, itu kita harus tinggi membawa Islam. Nek bawa pondok aja mungkin biasalah, tapi ini membawa bendera Islam, harus standarnya tinggi. Makanya kalau itu standarnya tinggi, maka kita harus mengkombinasi antara din dan sains. Din dan sains dikombinasi. Nah, sehingga ke depan seperti sebenarnya semua kan gini, Islam itu mulia. Kedua, Islam itu agama yang memayungi, menaungi segala zaman. Bukan Islam itu mengikuti zaman, Islam itu menaungi zaman. Zaman Kanjeng Nabi menaunginya kayak gini, berpindah ke era sahabat, era sekarang. Itu mayunginya harus berbeda. Tidak mungkin sama dengan waktu di Kanjeng Nabi Muhammad. Hal-hal tertentu ya. Nggak mungkin sama, sekarang ini ada hotel, ada mall, ada mobil, ada pesawat. Bagaimana Islam menaungi kondisi itu? Nah, supaya nanti santri itu juga bisa menaungi segala zaman, maka santri harus diajari juga tentang ini. Nah, oleh karena itu di sini saya mulai dari organisasinya dulu. Organisasi ini harus berstandar Islam. Standar yang tinggi, pondoknya, supaya nanti tidak dianggap Islam itu lah Islam itu apa gitu. Yang saya nggak rela, saya nggak rela kalau Islam dikatakan apa Islam itu jadul. Enggak, kita ini lagi membawa bendera Islam yang mulia. Maka menurut ilmu sains itu standar mutunya tinggi. Makanya organisasi itu, karena saya juga belajar organisasi, belajar manajemen itu, maka kalau ngelola organisasi pondok sekarang itu harus sehat, bermutu, berreputasi. Sehat, bermutu, berreputasi. Ya. Makanya itu pun semua sebenarnya saya beberapa kali kan nulis tentang manajemen pondok. Makanya pondok itu yang sekarang ini itu
harus ada minimal ada 4 poin mengelola pondok organisasi. Satu, harus dimulai dari niat kan, innamal a'malu binniyat. Kita harus niatnya memang mengabdi kepada Allah, bukan niat lain-lainnya. Tidak niat cari uang, tidak naik popularitas, tapi karena Allah. Itu harus ditanamkan. Karena Islam itu sebenarnya memberikan petunjuk. Cuman kan dalam bentuk puzzle-puzzle. Sekarang kita rangkai. Saya mencoba merangkai bagaimana mengelola pondok pesantren sesuai ajaran Allah yang puzzle-puzzle ini. Nah, nomor 1 niat. Nomor 2 itu pakai ilmu mengelola pondok ini. Yang tadi saya sebutkan, man arada dunya pakai ilmu. Ilmu apa? Dua-duanya itu wawunya kan wawu dan. Berarti kita pakai ilmu dunia dan pakai ilmu akhirat. Walaupun ilmu dunia itu sebenarnya bagian ilmu akhirat. Kita nggak bisa fisika kalau kita nggak ngasih ilmu fisika. Sebetulnya di ilmu yang kita pelajari, ilmu dagang itu sebenarnya ilmunya Allah. Kalau enggak Allah nggak ngasih hidayah itu nggak mungkin bisa dagang. Karena Nabi Adam diajari wa'allamal Adam nama-nama. Nama-nama itu malaikat malah nggak iso kan? Nggak iso. Sing pintar malah manusia. Simbol-simbol. Simbol-simbol nama itu kan sebenarnya itu kan ilmu akhirat sebenarnya. Cuman kita mengatakan ilmu akhirat itu sekarang ada hanya sholat, puasa. Itu ilmu akhirat. Padahal kan ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang memang mungkin tidak yang khusus, yang mahdhah ini, yang sholat. Kita membuatkan drainasi banjir, itu kan sebenarnya ibadah. Kalau innamal a'malu binniyat. Seakan karena Allah, karena ikhlas kita nggak dilem-lem, itu jadi sebuah ibadah. Ya, itu harus ditanamkan kepada santri, supaya santri wawasannya itu luas. Jadi menggunakan ilmu. Makanya saya selalu katakan, kowe nek ternak lili, kudu nggae ilmu. Ya pernah satu saat di sini tuh lili itu mek kari sing lembu dasi tok ya. Karena nggak pakai ilmu, nggak tahu ilmunya. Terus saya kuliahkan. Kuliah di perikanan. Ya sekarang jadi pinter cimeng tuh. Bisa bijakan. Tapi itu landasannya harus Islam terus. Jadi Islam harus dibawa sehari-hari dalam kehidupan bisnis. Makanya dia harus pakai ilmu. Yang ketiga, mengelola pondok pesantren harus profesional. Apa landasannya? Innallaha yuhibbu idza akhdumul amala kita amalah al-amalu ayyutkina itkon itu profesional. tapi profesional. Loh, ini sudah diajari oleh Islam ini sebetulnya. Jadi saya lagi ngomong puzzle Islam dibuatkan satu tulisan. Profesional ngurus Islam. Karena menjaga kemuliaan Islam. Kalau nggak profesional, kita apa profesional? Profesional itu adalah norma-norma, standar-standar yang harus kita penuhi sesuai dengan kaidah keilmuan tertentu. Misalkan ya, contoh saya mau bangun masjid. Itu boleh dengan santri, tapi ada standar ilmu yang harus kita penuhi. Misalnya strukturnya. Nah, itulah namanya profesional. Nggak boleh sembarang, walaupun itu menunjukkan saya kan senang di sini anak-anak sok geblek kon kerja bakti. Tetap harus diarahkan dengan orang ahlinya. Karena kan Nabi Muhammad matur, tunggulah ganjurannya kalau tidak serahkan kepada ahlinya. Jadi Islam menunjukkan bahwa profesional, sesuai standar. Saya bangun ini sesuai standar. Ruang kelas, berapa sih ukuran ruang kelas untuk sekolah? Saya masih ingat 7x8. Itu standarnya itu. Jadi itulah profesional. Jadi kalau harus profesional, sehingga nanti kita membangun bendera Islam tidak dianggap orang itu ecek-ecek. Saya selalu bilang di sini, kamu harus profesional. Ojo ecek-ecek gue jenenge Islam. Harus profesional. Sudah ada dasar hukumnya. Al-haqqu bila nidhamin yaglibul batilu binadzumin. Bayangkan kalau kebaikan tidak dikelola secara profesional, akan kalah hancur dengan orang yang bukan Islam. Jadi profesional sangat penting menurut saya itu. Standar paling penting. Saya kan di sini selalu ngomong ojo ecek-ecek. Memang beratnya ngelola pondok itu masalah uang dan SDM. Saya nyadari. Uang dan SDM. Anak-anak ini SDM sejak dulu ya mek sami'na wa ata'na. Ya, tapi kan harus pelan-pelan dikasih ilmu perubahan-perubahan itu. Sekarang kan pelan-pelan anak sudah mulai bisa seperti ini di studio. Tapi kan basicnya masih landasannya Islam. Di sarung, kopiah, sholat kan tetap. Nah, yang terakhir itu harus tadi kan pakai ilmu, pada yang terakhir itu ngelola pondok harus ada kebersamaan dan harmonisasi. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraq. Nek kepin ngelola pondok sing bagus, pengurusnya kudu rukun. Kalau pecah pasti susah.
tapi dalam satu niatan karena Allah, bukan karena manusia. Jadi di sini juga saya ciptakan di dalam operasional manajemennya itu harus bersama-sama dan harmonis. Mek bareng tok gak harmonis, geger-geger. Betul. Jadi harus bersama dan harmonis dia. Nah, itulah kiat-kiat yang nanti harus kita pakai ilmu ini untuk menjaga kelanjutan pondok yang sesuai zamannya. Seperti makalah Sayyidina Ali, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, jangan engkau didik anak-anakmu sesuai zamanmu karena mereka hidup di zamannya. Kok ketinggalan? Makanya itu saya punya lab digital dan artificial intelligence sama ini itu. Itu dalam rangka kita menjalankan amanahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan sahabat. Kan sama dengan Nabi Muhammad artinya karena beliau ini mantunya juga. Itu sebagai pegangan kita. Jadi ternyata Islam itu ajaran yang luar biasa sebetulnya. Luar biasa. Makanya terus terakhir saya akhirnya membuatlah satu manajemen organisasi baik di mana itu manajemen dengan fungsi OSDAT. Itulah yang saya amalkan sehari-hari di sini. Organisasi dibangun. Jadi karena organisasi ini sebagai menjaga marwah Islam, maka organisasi ini harus sehat. Tadi saya katakan sehat. Sehat itu apa organisasi? Organisasi harus mengikuti ulil amri minkum. Legalitas. Itu harus izin. Semua itu harus kita urus. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita ngikuti. Jangan punya pesantren rotok mokong. Ikuti. Ini saya ikuti semua. Ada aturan Ya ikuti supaya kita sebagai contoh, sebagai uswah kita sebagai contoh. Sampai pondok-pondok, akhirnya di pedora. Yang salah siapa? Islam yang kena. Jadi makanya saya sehat itu legalitas, kemudian manajemennya itu harus bagus, organisasinya harus, keuangannya harus sehat. Makanya di sini supaya sehat, bisnis seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi contohnya Nabi Muhammad. Usia berapa? Sampai 25 tahun, 40 ya. Beliau tuh bisnis tuh. Sampai saya dapat baca taranya, nggak tahu ini mudah-mudahan benar. Kanjeng Nabi Muhammad ngasih mahar Sayyidah Khadijah itu 6 miliar kalau di rupiah sekarang. Saking segini. Gitu. Untuk berdakwah begitu. Artinya memang ekonomi dan dakwah harus seiring. Jejer. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sahabatnya sugi-sugi karena dalam rangka membackup beliau untuk berdakwah. Uang itu untuk berdakwah. Nah ini karena saya nggak punya teman yang kaya untuk Nabi satu, harus bisnis untuk menghidupkan supaya pondok ini nggak mahal. Jangan sampai jadi kapitalisasi pendidikan di pondok pesantren menurut saya. Harus lebih murah daripada yang lainnya. Caranya gimana? Yang dulu kan Nabi Muhammad berbisnis, wirausaha, entrepreneur. Hanya di sini ada entrepreneur dalam rangka untuk menyumbang ini supaya biaya ini bisa dihandle oleh usaha. Yang gaji ya bisa juga dari santri, jadi dikombinasi. Jadi harus sehat. Kalau nggak sehat keuangannya, sulit juga kita mau seperti ini. Saya ini aja masih belum sehat karena ini. Karena kalau sehat insya Allah sudah sistemnya jalan sendiri. Operasional udah tinggi. Iya, tinggi loh operasional pondok itu. Tidak mudah loh. Makanya enak dari pesantren negeri. Betul. Saling nih, jadi sebagai ketua RMI itu apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh RMI terkait dengan apa yang disampaikan Sisi tadi? RMI itu satu, kalau dari segi aspek nama kita Robitoh Ma'ahid Islamiyah, artinya Robitoh ikatan ma'had yang ada di lingkungan NU. Maka khusus di Malang, pertama yang kita lakukan dulu ketika setelah dilantik adalah mendata pondok pesantren. Kenapa? NU bilang misalnya, pondok pesantren ada 5.000, 6.000, 70.000. Mana buktinya NU itu punya pondok pesantren? Namanya di mana? Kemudian data-datanya di mana? Nggak punya. Coba mana ada data? Yang punya data Kemenak, Kementerian Luar Negeri. NU punya data. Kalau di Malang ditanya dulu nggak ada. Sekarang alhamdulillah kita data, kita buatkan website pesantren ID, waru berapa, ini berapa. Mau bergabung syaratnya harus dapat legalitas dari PCNU sama RMI,
Dan kalau mau nanti ke depannya bantuan apapun harus mengeling dengan RMI. Kenapa? Ulil amri minkum. Harus tunduk kepada negara, harus ada izin. Tidak tiba-tiba ada pesantren. Kalau kita ditanya pesantren apa? Nggak tahu, nggak masuk di data NU. Maka kemudian kita buat ensiklopedia pesantren. Meskipun itu terbatas, tetapi ini sudah rencana mau dicontoh PBNU, RMI pusat akan mencontoh Malang, bagaimana PCNU Malang itu RMI PCNU Malang membuat ensiklopedia pesantren dan bagaimana mengumpulkan pesantren-pesantren. Maka satu grup tinggal kita gerakkan mana? Contoh ini, kok bisa ini RMI di bawah RMI? Satu, harus aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Ada tahlilnya enggak? Salawatnya enggak? Kitab-kitabnya enggak? Kita verifikasi salah satu profilnya. Bagaimana dia mengajarkan? Kalau enggak, kita ke tempat ini. Cara daftarnya gimana? Kalau ada pesantrennya? Cara daftarnya langsung ke sekretariat ke kita. Kemudian ada dua. Satu lewat RMI mengizinkan, PCNU juga mengizinkan. Satu melihat profil dan kitab-kitabnya. Kalau ada Aqidatul Awam, jelas NU. Kalau nggak ada Aqidatul Awam, contoh Ta'lim wa Ta'lim, Aqidatul Awam, kemudian fikih yang Fathul Qorib, bukan NU. Sudah jelas lambangnya, kok ada bintangnya dan bintang dan talinya, NU. Ada yang daftar kita tolak, ada sekitar 5-6. Lambangnya kok agak tidak mirip NU, sudah kita. Itu lambang pondoknya atau lambang? Lambang pondoknya, karena simbol itu sangat penting. Bahkan bahasa simbol tadi wa'allamal adamal asma, sehingga kita kemudian sebut dengan alam. Alam itu bendera, tanda. Dan sekarang yang dicari atau tanda kan, simbol, tanda. Alam, orang yang pintar alam maka disebut alim. Dan alim berada di Rabbil Alamin. Ini satu kata, sehingga Nahdlatul Ulama, ya Pak, kebangkitan ulama pada hakikatnya mereka itu bisa membaca simbol-simbol aslinya. Maka kiai dibilang sakti, sebenarnya biasa, tapi mereka mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka kiai dulu dukun ya bisa, bukan dukun ya, tapi bisa, ini bisa, semuanya serba bisa. Apapun dari urusan sampai meninggal, lahir, kiai ngundang, tahlilan ngundang kiai, selawatan, azan, kuburan, semuanya. Itu sebenarnya yang diinginkan dulu awal-awal oleh masyarakat, bahwa di situ ada sosok yang serba bisa. Tapi karena sekarang harus ada media, contoh NU cuma kitab tok. Sekarang yang nggak kitab apa? SMP, SMA, SMK bisa nggak buat pesawat? Mana SMK yang sampai hari ini bisa buat pesawat? Sampai universitas bisa buat pesawat mana? Mobil mana? Semuanya dari luar. Yang profesional saja nggak bisa membuat mobil sendiri, nggak bisa membuat pesawat sendiri. Kok sekarang nyalahkan pesantren hanya ngajarkan kitab? Bukan itu cara berpikir. Cara berpikirnya, semua yang berada di bawah pesantren maka dikembalikan kepada niat. Toh kalau ada pesantren kayak Bahrul Maufiroh, ada sain misalnya masuk, maka landasannya adalah Allah. Bukan kemudian dibalik, kok orang pesantren jumud-jumud gak pintar-pintar, tidak. Orang pesantren itu, mana lulusan pesantren yang gak punya pekerjaan? Kalau ke masyarakat, banyak pekerjaan. Sehingga dulu pesantren biasa bantu kiai, nyangkul, lulus, pulang, dapat istri, kerja. Nggak ada aslinya. Pesantren, lulusan pesantren nggak ada aslinya. Meskipun nggak punya ijazah, pasti laris di masyarakat. Minimal ketua tahlil, diundang ini jadi mudin. Nggak ada namanya lulusan pesantren nganggur. Nganggur kalau dia tidak profesional di pesantren. Ngaji nggak bisa. Maka yang paling jadi rebutan dulu di kampung itu guru ngaji. Rata-rata guru ngaji nyantri. Maka heran kalau ada orang bilang lulusan pesantren nggak punya pekerjaan. Tapi sekarang kayak Bahrul Maufiroh sudah mengikuti zaman. Tapi ruhnya yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang bukan pesantren. Ruh investasi dunia akhiratnya. Itu sebenarnya intinya pesantren, itu keren sekali. Maka kemudian disebut ma'had. Ma'had itu apa? Kalau bahasa Arab, ya ta'ahad. Berjanji, berkomitmen.
Kalau robitoh, ikatan, ribat itu kaitannya dengan marbot. Marbot kalau di masjid, marbot itu marbutun fil masajid, orang hatinya yang sudah terikat. Maka marbot itu sebenarnya orang yang hebat luar biasa. Dia bukan nyurung-nyurung. Orang kadang salah paham. Kasih marbot kok kayak pembantu, bukan. Marbot itu yang jaga waktu, yang imam, yang keren sekali marbot. Sehingga di Arab namanya ribat. Ribat itu aslinya penjaga negara untuk mengamankan negara. Itu ribat. Menguatkan, maka kiai tadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, memang harus ada ikatan. Saya jadi teringat menarik sekali. Seperti suami istri, bukan hanya persoalan aslinya nikah kan ad-dhammu, berkumpul. Tapi beliau bukan hanya berkumpul, bukan hanya bersama, harmonis. Ini yang sekarang antar kiai harus harmonis. Di NU itu ya harus kita bangun keharmonisan, bukan hanya jam'iyah saja. Jam'iyah, kemudian ada kasih sayang rahmah. Maka kemudian di NU diajari 4 mazhab. Kenapa? Adanya perbedaan ini bukan dipertengkarkan, tapi bagaimana menemukan hal-hal yang terbaik. Itu artinya luar biasa sebenarnya. Maka NU nggak boleh tidak ada tamparnya, talinya harus ada. Harus untuk mengikat, diikat untuk kebaikan menuju Allah. Itu bersama dan harmonis. Dan harmonis, penting harmonis penting bersama. Tapi nggak harmonis, nggak jalan. Kaitannya dengan ini mungkin sebagai kata terakhir mungkin dari Prof, bagaimana orang tua semakin yakin menitipkan anak atau mendidik anak pesantren. Ya, jadi tadi itu pesantren khususnya itu lengkap, paket lengkap. Paket lengkap. Ya, diajari ilmu tentang tauhid, akidah, keimanan, syariat yang benar berdasarkan tauhid, lillahi ta'ala syariatnya. Terus akhlak dan adab. Ini puncaknya kan Nabi Muhammad itu puncaknya orang Islam itu akhlak. Adab. Akhlak itu softwarenya, adab itu hardwarenya, ungkapannya, pelaksanaannya. Tapi di hatinya itu adalah akhlak. Makanya disebut di dalam itu muhsin, orang yang sudah paripurna. Apik kepada Allah, apik kepada Nabi, apik kepada semua makhluk Allah, tidak hanya manusia. Sampai ada cerita kan, ngidei rumput aja itu peti kan, ini makhluk Allah gitu. Nah, itu tak pateni gitu. Saya begitu, saking hati-hatinya itulah di pondok. Jadi saya ini kan bukan alumni pondok aja, tapi saya belajar di pondok, ikuti adik saya belajar. Dulu kan Islam itu agak dibully, saya dulu kan di PGA. Apa mlebu PGA itu dari Mudin. Nah, itu kan dibully zaman dulu. Ya, sekarang fenomenanya MTS, MAN itu jadi laris. Betul. Karena mulai Islam tumbuh, karena dirasakan secara logika itu benar, tumbuh. Dulu kalau, mohon maaf, sekolah SD Katolik di Jalan Bandung sama PGA itu kan wong bangga sekolah di SD Katolik. Kalau sekolah di PGA di Gonggong kan Mudin nama tua. Saya kan keluar kelas kalah sama bunyi. Betul, penting. Sekarang tumbuh, sekarang ada tempat wadah yang untuk anak-anak mencari ilmu komplit. Seamali sampai metu indikator adab dan akhlak tadi. Itu indikator terakhir. Makanya jangan disepelekan pondok pesantren. Saya ini kan orang akademisi, LL atau direktur ini, tahu mengelola perguruan tinggi yang besar. Tapi mohon maaf, kurang rohnya. Rohnya di pondok ini, anak-anak uzlah, anak-anak riyadhah, anak-anak baca sholawat. Malaikat kan paling seneng ini. Menang kampus kan dia kurang seneng, kurang ono maca sholawati. Ya, nggak artinya itu ada kelebihan, kalau ada kekuatan di pondok itu tadi. Ya pasti ada kekurangan dalam manajemen itu, di mana-mana nggak ada sempurna organisasi, nggak ada semua al insanu ma khalaqat wa nisyan itu sudah
Allah sudah lah, Allah menungso sempurna, engkau iso keliru dadi kholik. Iya, kayak Fir'aun. Ingatan. Oke, contoh ini untuk pesantren-pesantren yang tadi masih belum daftar atau masih belum masuk di RMI, apa yang pesan-pesan monggo? Pesantren di Malang itu, khususnya kota Malang ini memang menjamur, dan itu kita senang sekali. Kenapa? Ketimbang lebih banyak kos-kosan dan kontrakan, tidak ada yang membina. Di situ silahkan apapun, entah kos, entah tempat apapun, dibuatlah pesantren, tapi harus ada pengasuhnya. Maka berbeda tempat yang di situ diisi ngaji, ruhnya akan berbeda ketimbang tempat yang di situ hanya diisi tidur, kemudian ngapunten malah pacaran, apel, kan menjadi tempat-tempat maksiat bagi pemilik kos-kosan, pemilik kontrakan. Kalau itu tidak dijaga, maka dosanya nanti kehalalan, keberkahan keuangannya. Nggak apa-apa, misalkan dititipkan, kita siap bekerja sama dengan kos-kosan, kontrakan, ustadz-ustadz kita kerahkan minimal seminggu sekali untuk ngisi pengajian atau apapun. Atau kalau ada tempat, silahkan bekerja sama dengan kita, RMI, untuk daftar, dan sangat mudah sekali, tinggal melihat profilnya dan kita ke sana. Yang penting ada afiliasi dengan Nahdlatul Ulama, karena ini memang di bawah Nahdlatul Ulama, maka nanti kita arahkan untuk ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kemenak, untuk daftarkan untuk mendapatkan surat izin Kemenak yang nanti langsung ke Kemenak Pusat. Itu karena izin Kemenak sekarang harus atas izin RMI. Tapi untuk beberapa bulan ke depan masih ditutup, tidak boleh ada pemberian izin pesantren untuk menata yang masih ada. Ini nanti ditata, dan ini insya Allah beberapa minggu ke depan ada dengan DPR di Kota Malang untuk membincang terkait dengan bagaimana pesantren ke depan, insya Allah. Baik, pemirsa, kita telah ini tadi disampaikan tentang profil pesantren, apa yang ada di pesantren ternyata lengkap, komplit, dan Anda semua pemirsa jangan khawatir ketika memondokkan putra-putrinya atau saudara di pesantren. Bahwa di pesantren tidak ada alasan untuk tidak bisa bekerja karena nyantri, tidak ada. Dan tadi disebut oleh Zalimi bahwa alumni pesantren atau santri itu juga bisa kerja apa saja. Saya kira ini titik poin, dan yang penting adalah ikhlas dan profesional ketika di pesantren atau mengelola pesantren. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Bisri, terima kasih Halimi Sudi atas kehadirannya, paparannya yang luar biasa. Semoga ini menjadikan pesantren semakin mendapat tempat di hati masyarakat seluruh Indonesia, kira-kira begitu. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.